Engkau tahu apa yang akan terjadi. Semuanya itu seizin-Mu Tuhan. Engkau tahu semua yang aku alami. Dan aku tidak perlu takut. Hanya dekat dengan-Mu Tuhan, aku dapat melihat. Engkau turut bekerja saat badai datang dalam hidupku. Ada damai sekalipun badai yang datang menghadangku. Tuhan ada di sampingku. Aku tak pernah sendiri. Ada damai sekalipun badai itu datang menerpaku. Tuhan selalu bersamaku menghadapi kehidupan ini. Shalom
mempelai Kristus yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah diberikan kesempatan untuk mengalami sesuatu yang sangat besar dalam kehidupan kami, di mana banyak mujizat yang sudah kami alami bersama Tuhan. Dan untuk malam hari ini saya bersama istri berterima kasih kepada Gereja Betani yang sudah memberikan kesempatan di mana kami bersaksi, dan khusus untuk Bapak Gembala Bapak Hengki bersama Ibu, dan untuk rekan-rekan pelayanan kami berterima kasih. Saat ini perkenankan kami bersaksi di mana Tuhan sudah memberkati kami selama kami mengikut Tuhan. Dan kami mau memperkenalkan diri, nama saya Wisnu dan istri. Saya Ruth. Kami mempunyai 2 orang anak, yaitu Bila sama Noella. Ya, mereka juga diberikan kesehatan sama Tuhan, dan kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan keluarga kami. Pada malam hari ini kami mau mengawali, yaitu pada tahun 2003 di mana kami menikah. Kami mengalami banyak sekali mujizat Tuhan, diawali dengan berkat-berkat Tuhan dalam pernikahan kami. Tuhan memberkati, memberi kelancaran pada awal-awal pernikahan kami, dan kemudian kami belajar taat sama Tuhan. Kami belajar untuk lebih lagi melayani Tuhan. Kami belajar untuk lebih lagi untuk mengetahui apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kami, apa yang ingin kami kerjakan. Kemudian kami bersama istri melayani Tuhan di FA, di mana kami bersama teman-teman FA melayani di Penjawi, kami melayani di Bancaan, kami melayani di tempat-tempat yang lain bersama teman-teman FA. Pada waktu itu ada Pak Victor, ada Mbak Ratmi, ada Pak Heri, ada Mbak Tati, dan teman-teman yang lain, Budiah, yang tidak saya sebutkan. Pada malam hari ini mereka dalam melayani Tuhan, mereka begitu semangat, dan kami juga merasakan Tuhan berikan sesuatu yang besar, di mana FA itu pada waktu itu berkembang dengan sangat luar biasa. Pada waktu itu sampai 70 jiwa dalam FA kami, dan kami bersyukur sama Tuhan, kami boleh berkenalan, kami boleh mengalami lawatan Tuhan pada waktu itu. Dan untuk tahun-tahun berikutnya kami juga bersyukur karena Tuhan pakai saya untuk pelayanan di Aser, kami pelayanan di musik. Saya kadang tiap bulan sekali pelayanan di Paraan, pelayanan di Ambarawa, di cabang-cabang, dan saya bersyukur karena doa-doa saya yang dulu Tuhan menjawab, di mana kerinduan saya, di mana saya ingin melayani Tuhan lebih lagi. Saya bersyukur kalau lewat Gereja Betani saya boleh melayani, dan saya juga bersyukur pada waktu itu kerinduan saya supaya istri juga bisa melayani singer, bisa melayani song leader. Tetapi saya berdoa, dan saya pada waktu itu belum dijawab sama Tuhan, tetapi kerinduan saya masih kuat dalam hati saya. Kami juga mengalami mujizat yang sangat luar biasa mempelai Kristus. Pada tahun 2004 itu kan kami punya anak yang pertama. Istri hamil, dan waktu itu hamil itu selama waktu usia 2 bulan kandungan itu dia mau keguguran. Saya sudah pendarahan, dan saya ke dokter kandungan. Di situ dokter langsung ngasih penguat, dan puji Tuhan kami doa terus. Terus di situ ada keajaiban sampai ya. Jadi keajaibannya gini, saudara-saudara sekalian, kita berdoa saat istri mengalami itu, kita berdoa, Tuhan tolong kami
Kemudian kita Tuhan berikan firman di dalam Yesaya 6 ayat 9. Bisa minta tolong dibacakan Yesaya 6 ayat 9. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan, firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula, firman Allahmu. Jadi firman itu kemudian kita ketik, kemudian kita taruh di kertas, saya tempel di lemari di mana kami bisa melihatnya saat kami tidur. Jadi firman itu tertempel di lemari, saat kami tidur kita baca firman itu. Kita baca terus, kita baca tiap hari. Jadi itu yang menjadi pegangan kami dan ternyata firman itu menolong kami. Bila lahir pada waktu itu. Iya, pas waktu Bella lahir itu kami benar-benar tidak ada biaya untuk bersalin dan kita cuma mengandalkan Tuhan, berdoa, di situ Tuhan turut bekerja. Dan untuk yang kelahiran anak kedua, ya, itu juga mujizat Tuhan terjadi karena saat itu saya nggak tahu kalau hamil. Saya kira cukup satu saja karena saya lama, jadi selisihnya 10 tahun sama Bella. Kemudian di situ saya hamil dan waktu itu memang saya dari perusahaan pindah ke tempat kerja yang lain, pendapatannya lebih sedikit. Jadi sempat, kenapa Tuhan kok saat seperti ini malah kasih saya anak lagi. Tapi maksud Tuhan itu baik dan saya percaya Tuhan turut bekerja. Saat itu saya tidak merasakan sakit apa-apa saat kehamilan anak itu, dan sampai usia 8 bulan dokter bilang, Bu, ini harus sesar karena anaknya ini sungsang, tidak mau muter, tidak mau balik, dan anak ini terlilit tali pusar gitu. Terus saya bilang ke dokternya, enggak dok, saya enggak mau sesar. Ya tapi harus sesar ini Bu. Tapi saya enggak mau dok, saya mau berdoa. Saat itu paginya itu hari Sabtu, itu saya kontrolnya hari Sabtu, terus hari Rabu pagi saya gerbang pagi. Di situ saya sambil gerbang pagi di rumah saya berdoa. Setelah gerbang pagi selesai saya rasanya ingin ke belakang. Saya pikir ke belakang biasa. Ternyata itu tanda-tanda mau lahir. Padahal itu masih 8 bulan. Kemudian, Tuhan kan kemarin dokter bilang harus sesar. Kok ini rasanya sudah mau keluar anak ini. Terus, dan itu pun tidak rasa sakit yang luar biasa seperti kalau melahirkan anak yang pertama. Di situ saya mandi, mau ke rumah sakit, sudah siap-siap gitu. Sampai di jalan itu sudah mau keluar, bayinya udah keluar. Sampai jalan itu sudah mulai keluar kaki dulu. Harusnya kan kepala dulu, itu sudah mulai keluar tuh. Kami hanya berdoa di mobil itu, kami hanya berdoa. Bahasa roh, kita hanya percaya sama Tuhan. Kalau mungkin ini rencana Tuhan, ya kami serahkan dalam tanganmu. Itu sepanjang perjalanan itu keluar dari jadi kaki. pada waktu itu saya pegang setir, istri di tengah, yang di pojok kan kakak ipar. Jadi saya nyetir itu sambil bisa lihat keluar satu kaki kanan dulu, keluar 100 meter, kemudian di nyetir itu keluar bokongnya, black itu pantasnya itu keluar. Begitu terus perjalanan itu keluar sampai begitu masuk rumah sakit, pintu gerbang langsung keluar semua. Pas di depan rumah sakit itu keluar semua. Dan itu keajaiban Tuhan. Dengan kami percaya kepada Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan selalu mendengarkan setiap doa kami. Tuhan selalu berjanji firman-Nya ya dan amin. Di situ akhirnya anak kami lahir dengan selamat tanpa harus sesar. Puji Tuhan, sekarang dia bertumbuh menjadi anak yang luar biasa, yang mau cinta Tuhan. Dan itulah kerinduan kami supaya anak-anak kami nanti boleh melayani Tuhan. Berjalannya waktu, kemudian tahun 2007 saya masih melayani, dan saya bersyukur tahun 2007 itu saya mendapatkan berkat Tuhan, di mana saya diberikan berkat
untuk ziarah ke Yerusalem. Saya kan 2007 ada seleksi di perusahaan, ada 70 karyawan Nasrani yang mereka ikut tes. Dari 70 itu diambil 10 saya lolos, diambil 3 saya lolos, kemudian 1 diambil saya yang terpilih. Dan saya bersyukur pada waktu itu boleh melihat Israel, saya boleh melihat makam Tuhan Yesus, saya boleh melihat Bait Allah, saya boleh melihat di mana yang Alkitab ceritakan. Di situ saya mengalaminya dan saya bersyukur. Kemudian tahun 2009 saya bersama istri, pada waktu itu kan belum ada rumah, belum ada tempat tinggal. Kerinduan kami supaya kami bisa istirahat di tempat tinggal sendiri, karena waktu itu kita masih ikut Bapak Ibu mertua, dan saya bersyukur punya Bapak Ibu mertua yang sangat luar biasa. Mereka mendidik kami dalam hal kerohanian, di mana kami boleh bertumbuh lewat mereka, kami boleh bercermin lewat mereka, di mana mereka berkati kami. Dan orang tua kami yang ada di Banyumane, orang tua saya juga kehidupannya takut kepada Tuhan dan hormat, dan kehidupannya benar-benar menjadi berkat buat kami. Dan untuk selanjutnya tahun 2008 kami terus berdoa, Tuhan kami rindu pengen punya tempat tinggal, kami rindu bisa punya tempat tinggal sendiri. Dan Tuhan juga menjawab. Tahun 2009 Tuhan berikan berkat dan kami bisa bangun rumah, dan setiap sudut rumah saya kasih batu, Bapak Ibu. Waktu itu saya kan waktu di Israel, saya kok tahu-tahu tergerak hati saya untuk mengambil batu di Bukit Hermon, mengambil batu di tempat-tempat yang pada waktu itu dikisahkan di Alkitab. Saya ambil 4 batu. Saya kan pada waktu saya di Israel bilang gini, Tuhan kalau saya pulang, Tuhan berkati kami rumah, saya pengen setiap sudut rumah saya itu saya tanam, saya kasih batu sebelum di keramik. Ternyata Tuhan itu menjawab doa-doa saya, dan saya bisa pasang batu-batu setiap sudut. Dan itu sesuatu yang suatu saat saya pengen ceritakan kepada anak saya, bahwa Papa dulu pernah ke Israel dengan mujizat Tuhan. Sebelum saya ke Israel, malamnya itu, besok pagi kan saya tes, malamnya itu saya kan nganter Bapak ke Jogja untuk ada acara di sana. Dan saya bilang sama Bapak, Pak besok saya tidak akan bekerja, karena besok itu kan ada tes ke Yerusalem. Dan saya tidak mau ikut mempelai Kristus, karena apa? 2 tahun sebelumnya saya tuh setiap saya ikut tes tidak pernah lolos. Dan jadi saya besok ada tes, saya pergi ke Jogja, saya besok tidak akan bekerja karena ambil cuti. Tetapi malam itu Tuhan bilang ke saya, kamu harus ikut tes. Saya pikir itu cuma dalam pikiran saya, apa itu sesuatu yang melintas begitu aja, tidak mungkin sesuatu yang tidak perlu dipikirkan lagi. Tetapi berapa jam kemudian terlintas lagi, kamu harus ikut tes. Kemudian saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apakah ini Tuhan yang berkata, Tuhan yang berfirman? Kemudian saya tanya, kalau benar Tuhan yang berfirman ke saya mohon kepada Tuhan, berikan besok yang mau keluar mana-mana aja Tuhan. Kalau memang benar besok saya harus ikut tes, maka malam hari ini saya akan melihat gambaran apa Tuhan yang akan besok keluar. Ternyata benar. Begitu saya bilang gitu sama Tuhan, malam itu Tuhan dalam hati saya, besok yang keluar itu di Kejadian, di Keluaran, di Perjanjian Baru yang keluar murid Tuhan dan sebagainya. Jadi begitu saya dapat itu, malam itu saya pelajari, saudara, saya pelajari semuanya. Dan benar, paginya saya bilang sama Bapak, saya nggak jadi cuti, mari kita pulang kembali ke Semarang, sebab nanti jam 12 siang saya mau berangkat, cuma mau ikut tes ke Yerusalem. Jadi begitu siang itu saya ikut tes, benar, yang keluar itu yang saya pelajari tadi malam, semuanya keluar, dan saya bersyukur sekali. Kemudian saya tanya sama Tuhan, saya menangis waktu itu, Tuhan mengapa Tuhan begitu baik pada saya itu minta rumah tetapi Tuhan berikan lebih apa yang saya minta. Kemudian saya bersyukur, Tuhan bilang gini, karena aku melihat kamu pada waktu di perusahaan, kamu itu pelayananmu gini, setiap ada ibadah di Apakinti tiap Jumat itu saya kan ikut ibadah. Begitu selesai, saya setiap Alkitab yang ada di bangku-bangku itu saya ambil, kemudian saya masukkan di lemari. Itu saya kerjakan tiap tahun, saya kerjakan hampir
setahun saya kerjakan itu, ternyata Tuhan itu melihat apa yang saya kerjakan, hal-hal yang kecil saja kita melayani di gereja, melayani dimanapun, hal kecil itu Tuhan tidak pernah tutup mata. Dan saya menangis di depan, saya bersyukur pada Tuhan. Dan kemudian tahun 2010, 2011, 2013, nah, saya bersyukur sama Tuhan, tahun-tahun itu Tuhan berkenan berkati kita, keluarga. Dan mungkin 2013 itulah awalnya istri mengalami sesuatu, dia mulai sakit, dan mungkin istri bisa menambahkan sedikit kejadiannya, bisa cerita. Kalau mau suruh bercerita tentang kebaikan Tuhan, tentunya tidak akan habis, tidak ada habisnya. Kebaikan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa, terlebih atas kehidupan saya pribadi. Saya bersyukur sekali kalau saya boleh menjadi milik Tuhan, kalau saya sudah menjadi anaknya yang saya percaya Tuhan mengasihi saya. Saat tahun 2013 itu awalnya kami sempat jatuh. Kami dari belakang ditabrak truk dari belakang dan kami terpental. Saya dan suami saya terpisah. Tapi puji Tuhan, saat itu Tuhan janjinya ya dan amin, kalau kami jatuh pasti tidak akan tergeletak. Dan kami pun akhirnya kami bisa terbangun dan kami dibawa ke rumah sakit. Pihak rumah sakit berkata, oh tidak apa-apa ini Bu, Ibu tidak apa-apa, Bapak juga tidak apa-apa. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, tapi setelah 2 minggu dari saya terjatuh, saya mengalami batuk. Dan batuk itu tidak pernah saya alami. Saya itu sakit batuk itu kadang setahun sekali aja tidak. Dulu sewaktu saya muda, saya seorang wedding singer. Saya bernyanyi sampai saya juga melayani Tuhan. Dan saat itu saya mau berkata apa, tetap Tuhan itu baik. Walaupun saya waktu 2013 itu Tuhan berkata, kamu harus istirahat. Maksudnya apa Tuhan? Kok saya harus beristirahat? Karena saat itu dokter bilang ini batuk, bukan batuk biasa, mungkin batuk yang 100 hari itu. Terus di tes itu selama 100 hari itu masih batuk. Dites dahak apapun juga tidak ketemu sakitnya apa. Kemudian berjalannya waktu, saya sudah tidak bisa menyanyi, tapi saya memaksakan diri untuk melayani Tuhan. Waktu itu di gereja Betani, saya dan anak saya singer. Saat singer itu saya minta di gerbang pagi gitu. Saya melayani di gerbang pagi. Rasanya indah sekali pagi-pagi datang ke gereja, melayani Tuhan. Kita boleh melayani dengan pujian, kita boleh menyembah bersama-sama. Di situ saya itu sudah sakit, tapi saya memaksakan diri. Terus saatnya Tuhan bilang, waktumu harus istirahat. Dan saya sudah, Tuhan, memang saya harus istirahat. Gitu ya. Terus di situ saya bilang gini, Tuhan maksudnya apa Tuhan, saya mau melayani tapi kok Tuhan berkata harus istirahat. Di situ saya terus berpikir saya masih menyanyi di dunia. Saat itu memang ada ibadah pagi, siang, sore. Kalau saya nyanyinya jadwal kerja nyanyinya itu siang, saya ibadahnya pagi. Jadi saya itu kompromi gitu sama Tuhan. Ternyata Tuhan tidak mau yang seperti ini. Jadi saya bersyukur saja. Kemudian 2013 saya sakit terus sampai keluar masuk rumah sakit sampai di tahun 2018 awal saya sempat dirawat di Karyadi selama 20 hari. Di situ saya divonis lupus. Saya SLE. Di situ saya bertanya sama Tuhan, saya itu sudah sungguh-sungguh sama Tuhan.
kok saya harus mengalami seperti ini? Saya harus menjalani hal-hal yang tidak enak gitu. Terus terang saat itu saya mengeluh, saya ngomong sama Tuhan seperti nggak terima seperti itu. Tapi setiap saya doa, setiap saya menyembah Tuhan, Tuhan selalu berkata kepada saya, kamu jangan mengeluh. Kamu jangan mengeluh. Hidupmu tidak akan lebih baik jika kamu sering mengeluh. Terus kemudian saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan, saya mau bersyukur dalam keadaan apapun. Saya mau tetap mengucap syukur karena apapun yang terjadi Tuhan baik, sehingga saya kembali bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita tidak kompromi lagi, dan apapun yang terjadi kami tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan sampai saat ini kami masih berobat dan terus kami mengucap syukur, karena dalam mengucap syukur kami percaya ada mujizat, dan kami percaya pasti Tuhan tolong. Asal saya mau menyenangkan hati Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, pasti Tuhan tolong. Itu yang menjadi kekuatan di dalam hidup saya. Dan kami sampai saat ini kami bersyukur kami masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, dan kami boleh melihat kebaikan Tuhan hari demi hari. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan bersama dengan keluarga dan semua saudara-saudara yang ada sekitar kami. Tadi kerinduan saya untuk istri melayani Tuhan, bisa singer, song leader dan Tuhan. Tetapi saya ingat firman Tuhan pada waktu Daud itu berbicara sama Tuhan, Tuhan saya mau mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan bilang, yang mau membangun bait Allah bukan kamu, tetapi nanti anakmu, keturunanmu. Saya merasakan firman-Nya kuat dalam hati saya, bahwa yang akan, saya tadi kan doanya Tuhan, saya ingin istri saya melayani singer, apa yang dia punya talenta melayani Tuhan. Tetapi Tuhan jawabnya, ini yang firman Tuhan berikan kepada saya, bahwa anak-anak saya nanti akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi pengerja-pengerja Tuhan yang berkenan di hadapannya. Suami saya yang mulai 2019 dipensiun dini, dan kami harus menghadapinya seperti ini kan, dipensiun dini, kemudian ada pandemi. Suami saya tidak bekerja sampai hari ini, dan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, dan kami senantiasa berdoa, percaya, berharap kepada Tuhan. Asal kami percaya pada firman-Nya dan melakukannya, di situ Tuhan pasti tolong. Kadang memang secara manusiawi kami mengeluh, kami bagaimana, tapi di situ saat kami mengeluh, di situ Tuhan hadir dan Tuhan kuatkan melalui firman-Nya. Di sini saya mendapatkan firman di Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dan kami berharap untuk saudara-saudara sekalian, jika menghadapi masalah, janganlah kita mengeluh. Jika kita menghadapi pencobaan, janganlah kita mengeluh, karena dengan mengeluh, hidup kita tidak akan lebih baik. Dan ubah keluh kesah kita dengan ucapan syukur, agar damai sejahtera senantiasa memenuhi hati kita. Itu kesaksian yang bisa kami bagikan. Saya sekarang tidak bekerja, saudara-saudara, tetapi saya jualan online, tetapi Tuhan pelihara semua. Apa yang kami butuhkan Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, dan kami bersyukur, saudara-saudara, di mana istri mengalami sesuatu yang saat ini mengalami lawatan Tuhan, dia mulai dipulihkan secara jasmani, dan kami bersyukur. Dan saya mau mengakhiri kesaksian kami, 2 Korintus 12 ayat 9, saya bacakan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahankulah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi firman Tuhan menguatkan saya sekeluarga. Jadi saya berdoa, Tuhan sembuhkan istri saya. Saya berdoa sudah lama sekali, sembuhkan istri saya. Tapi Tuhan memberikan firman-Nya seperti yang saya sampaikan ini. Ternyata saat kita lemah, kuasa Tuhan itu sempurna. Saat kita lemah, saat kita mengalami kelemahan, ternyata Tuhan berkata, justru dalam kelemahanmu kuasaku semakin sempurna. Dan saya percaya bahwa saat Tuhan bilang seperti itu, Tuhan bisa menyembuhkan, dan kami akan melihat sesuatu yang besar dalam kehidupan kami. Dan sharing kami ini biarlah memberkati kita semua. Amin. Shalom mempelai Kristus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengar kesaksian dari Bapak Wisnu dan keluarga, bagaimana hari demi hari dalam kehidupannya terus bergantung kepada Tuhan. Bagaimana proses yang dia hadapi bersama keluarga seringkali tidak dimengerti oleh kehidupannya. Sehingga seringkali itu yang terus ditanyakan kepada Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, kenapa itu terjadi? Mungkin ini menjadi gambaran juga buat kehidupan kita. Seringkali dalam kehidupan kita terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam kehidupanku? Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari kehidupan Bapak Wisnu dan keluarga, bagaimana mereka satu keluarga, bagaimana kehidupan di dalam keluarga itu terus bergantung kepada Tuhan. Ini poin penting dalam kehidupan kita. Daripada kita bertanya terus kepada Tuhan, bahkan kita protes, lebih baik kita menyerahkan hidup kita, berserah kepada Tuhan. Tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi firman Tuhan berkata, setinggi langit dari bumi, demikianlah rancanganku dan rancanganmu. Tetapi yang menjadi bagian kita adalah tidak mempertanyakan mengenai kenapa rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Tetapi yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana menyelaraskan hati kita kepada rancangan Tuhan. Karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu baik dan sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami pencobaan dalam kehidupan kita, seringkali kita merasa tidak kuat. Seringkali kita merasa bahwa lebih baik kita angkat tangan dan menyerah dari kehidupan ini. Tetapi saat ini kita juga diingatkan dari firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, di sana dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, ini disampaikan oleh Paulus ketika dia menyadari ada duri dalam dagingnya. Dia menyadari ada hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Tetapi dia menyadari juga di dalam kondisi seperti itu, dia menyadari kasih karunia Tuhan itu sangat-sangat cukup dalam kehidupannya. Sehingga di dalam kelemahannya lah kuasa Tuhan boleh nyata. Bukan berarti kita terus bersyukur karena kita mengalami kelemahan, bukan. Tetapi justru di dalam kelemahan kita juga bisa melihat karya dan kekuatan Tuhan. Bagaimana kekuatan dan anugerah Tuhan itu dilimpahkan sehingga kita menjadi pribadi yang sangat kuat menghadapi setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Firman Tuhan sudah menegaskan sangat jelas, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan itu sangat cukup dalam kehidupan kita. Pertanyaan sederhana, apakah kita terus menyadari kasih karunia Tuhan itu cukup dalam hidup kita? Ketika kita menyadari kasih karunia Tuhan itu cukup, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sangat kuat di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang baik. Dia menyediakan rancangan yang sungguh sempurna. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ini janji Tuhan buat setiap hidup kita.
Buat kita yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, yakinlah bahwa kasih karunia Tuhan itu sangat-sangat cukup dalam kehidupan kita. Bangkitlah menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang bersemangat, dan tidak mudah menyerah terhadap keadaan. Tetap maju bersama Tuhan dan lihat kuasa Tuhan sungguh sempurna dan mujizat Tuhan tetap berlaku sampai kapanpun. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini kami boleh diingatkan lewat firman Tuhan, lewat kesaksian dari keluarga Bapak Wisnu, bagaimana penyertaan Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan keluarga Bapak Wisnu. Demikian juga ini boleh menguatkan kehidupan kami. Mungkin hari-hari ini kami sedang mengalami putus asa, kami mengalami ketakutan, kami mengalami kegentaran, bahkan kami merasa mau mundur saja dari kehidupan ini. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap mempelai Kristus, terus curahkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan setiap mempelai Kristus. Sehingga kami semua, para mempelai Kristus, menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi setiap pergumulan. Kami akan tampil bersinar, kami akan tampil menjadi pemenang dan bukan pecundang. Engkau memberkati setiap pergumulan dari mempelai Kristus dan Engkau menyediakan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.